Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 129-132. Li Fugui senang dan berjalan bersama Su Qing. Wakil Presiden Wang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan rambut pendeknya disisir berkilau. Dia berdiri di tangga dengan sikap kepemimpinan, menatap sekelompok jas putih dengan merendahkan, dan berkata di mulutnya, "Hari ini, seorang pria besar adalah datang ke rumah sakit. Perlakukan semua orang dengan baik, tepuk tangan mereka yang seharusnya, ucapkan apa yang harus dikatakan, dan jangan katakan sepatah kata pun yang tidak boleh diucapkan, mengerti?" Wakil Presiden Wang mengerutkan kening, tidak puas dengan ini. Melihat ini, seorang direktur departemen di sebelah terbatuk dan berkata dengan setia, "Presiden Wang, jangan khawatir, saya akan mengawasi mereka." "Ya, Lao Zhang, kamu saya lega menangani masalah ini." Ekspresi Wakil Presiden Wang sedikit cerah. Lao Zhang hendak terus menyanjung. Ketika dia melihat kedua dokter mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke dalam, Lao Zhang berkata dengan marah, "Berhenti, siapa yang menyuruhmu masuk? Kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Din Wang, itu. Kenapa rumah sakit tidak mengizinkanmu masuk?" Baik Li Fugui dan Su Qing berhenti di jalur mereka. Wakil Presiden Wang menjadi marah. Dia selalu merasa bahwa di rumah sakit ini, Din Su adalah yang terbesar, dan dia adalah anak kedua, pakai sepatu kecil. Sekelompok dokter berjas putih di bawah juga tampak menikmati pertunjukan. Li Fugui sengaja bersembunyi di belakang Su Qing, mencegah Wakil Presiden Wang melihat seluruh wajahnya. Wakil Presiden Wang menoleh dan melihat Su Qing. Dia terkejut sesaat, dan kemudian dia harus menahan amarahnya dan berkata, "Ini Su Qing. Su Qing, Anda adalah dokter yang merawat Tuan Qian, dan Tuan Qian secara pribadi menunjuk Anda. Anda harus datang dan mendengarkan." Su Qing berkata dengan ringan, "Wakil Presiden Wang, dapatkah mendengarkan Anda meningkatkan tingkat keberhasilan operasi?" Ada ledakan tawa. Wakil Presiden Wang sangat marah dan berkata dengan wajah memerah, "Su Qing, apa yang kamu bicarakan? Meskipun ayahmu adalah presiden, kamu tidak bisa tidak menganggapku sebagai wakil presiden dengan serius." Dokter berjas tahu bahwa Wakil Presiden Wang biasanya paling dibenci ketika orang lain memanggilnya Wakil Presiden. Dia pasti sangat marah sekarang, kalau tidak dia tidak akan menambahkan kata ini pada dirinya sendiri. Wajah Su Qing seperti biasa, tetapi kata-katanya seperti pisau dan dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Wakil Presiden Wang. Bagaimana saya bisa menempatkan Anda di mata saya? Karena saya ingin memberikan waktu untuk menyelamatkan pasien, dan dengarkan omong kosongmu, Wakil Presiden Wang. Apakah itu termasuk menghormati Anda?" Kamu, Wakil Presiden Wang sangat marah. Kebencian di hati bahkan lebih tinggi. Terus terang, kemarahan adalah kemarahan. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Su Qing. Lagi, siapa yang menjadikan ayah Su Qing sebagai dekan? Tapi dia hanya wakil dekan. Wakil Presiden Wang berpikir Anda bisa bangga. Tunggu ayah Anda pensiun, dan lihat bagaimana saya menangani Anda. Wakil Presiden Wang sangat agung. Su Qing hendak pergi. Tetapi pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Li Fugui yang berbicara. Ketika saatnya tiba, dia secara alami harus berdiri. "Siapa yang sedang menunggang kuda?" Wajah Wakil Presiden Wang pucat pasi, dan dia berteriak. Jika dia tidak bisa menyembuhkan Su Qing, apakah dia masih tidak bisa menyembuhkan dokter kecil ini? Namun, semua dokter yang berdiri di bawah memandang Li Fugui. Dengan ekspresi berbeda beberapa orang juga tahu bahwa Li Fugui adalah konsultan medis terkenal di rumah sakit. Mengikuti garis pandang ini, Wakil Presiden Wang mendarat di Li Fugui, yang merasa sedikit akrab, dan berkata dengan marah, "Dari departemen mana Anda? Nah, Anda telah diskors, kembali dan tunggu pemberitahuannya." "Presiden, Anda bahkan tidak mengenal saya." Li Fugui tersenyum. Direktur Zhang telah lama kesal karena Li Fugui lebih arogan daripada dirinya sendiri, dan saat ini dia memakai obat mata dan berkata, "Din Wang, ini Li Fugui, dokter jenius di rumah sakit kami.
yang hanya meresepkan obat tradisional Cina. Obat apa? Mengapa Anda tidak mengingatkan saya sebelumnya? Kulit Wakil Presiden Wang berubah drastis, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih bersemangat melihat Li Fugui sekali lagi. Bukan, tidak heran dia begitu akrab, ternyata bandit ini. Ini sudah berakhir, Dekan Wang mengangkat hatinya di tenggorokannya. Sekarang dia memiliki petunjuk di tangan Li Fugui, dan dia dicurigai diracun. Bagaimana jika Li Fugui marah dan mengumumkannya? Memikirkan konsekuensi seperti itu, Wakil Presiden Wang sangat cemas. Direktur Zhang berpikir bahwa Wakil Presiden Wang sangat ingin berurusan dengan Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, "Din, saya juga ingin mengatakannya, tetapi karena status saya tidak menganggap Anda serius. Saya tidak takut kamu. Apakah kamu tidak bahagia?" Tampar, dengan marah, Dekan Wang menamparkan wajah Direktur Zhang, dan mengutuk, "Lalu apa yang kamu bicarakan sekarang? Jangan berpikir aku tidak mengenalmu." Sedang bercerita, "Jalang, aku paling benci orang sepertimu." Adegan itu langsung sunyi. Semua dokter membuka mata lebar-lebar dan memandang Wakil Presiden Wang dengan tak percaya. Mengira direktur ini adalah orang kepercayaan dan jenderal favorit Wakil Presiden Wang. Apakah Wakil Presiden Wang gila karena kegagalannya, bahkan memukuli rakyatnya sendiri? Su Qing juga mikro sedikit terkejut. Segera, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi pada semua orang. Wakil Presiden Wang tampak serius, dan berkata dengan lantang, "Semua orang tahu tentang dokter ajaib Li, kan? Jika Anda tidak tahu, segera pelajari, merupakan kehormatan besar bagi rumah sakit kami untuk mengundang dokter ajaib Li." Tuan Qian, tentu saja saya tidak tahu tentang itu. Dokter Li, ketika Qian Lao datang, saya harus merekomendasikan dokter terbaik di rumah sakit kami kepadanya. Su Qing tertegun. Dia merasa bahwa pemikirannya telah menjadi bingung. Apakah ini yang bisa dikatakan oleh Wakil Presiden Wang? Siapa yang tidak tahu bahwa Wakil Presiden Wang lebih dari sekali menghina Li Fugui dalam pertemuan rumah sakit, menamparkan meja dan mengatakan bahwa dia akan berselisih dengan Li Fugui. Tetapi sekarang, Wakil Presiden Wang tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Dia tersenyum sebagai kompensasi, berjalan ke arah Li Fugui, menyanjungnya dan berkata, "Tuan Li, menurut Anda apakah saya benar?" Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Wang kecil, benar, kita akan mengikuti model ini di masa depan, tahu? Jangan khawatir, Dr. Li, saya pasti akan melakukan apa yang Anda katakan." Wakil Presiden Wang menghela nafas lega, tetapi segera, dia kembali beberapa menjadi marah. "Sungguh memalukan bahwa saya, Wakil Presiden Wang yang bermartabat, ingin menjilat seorang pembohong. Anak muda, katakan padaku, apakah ada yang salah dengan Wakil Presiden Wang?" Wakil Presiden Wang menundukkan kepalanya. "Jangan katakan itu. Itu benar-benar mungkin." Sekelompok dokter berjas putih mau tidak mau berbisik, dan setelah berdiskusi itu, mereka semua setuju bahwa Li Fugui hanya tahu bagaimana menundukkan kepalanya. Sungguh luar biasa ya, mengerikan. Penghormatan para dokter untuk Li Fugui telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan beberapa orang tidak percaya, pikirkan itu benar-benar omong kosong. Tetapi hal-hal yang lebih luar biasa telah terjadi, apalagi yang tidak mungkin. Li Fugui dan Su Qing sudah pergi. Wajah Wakil Presiden Wang kusam, dia berakhir dengan tergesa-gesa, dan membawa pergi Direktur Zhang. Namun, legenda yang ditinggalkan Li Fugui belum hilang. Malah menyebar ke seluruh level rumah sakit dengan kecepatan tercepat. Retak, Wakil Presiden Wang, yang kembali ke kantor, penuh kesedihan dan kemarahan, dan menghancurkan porselen biru dan putih favoritnya berkeping-keping. Saat kejadian itu terjadi, Wakil Presiden Wang tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika dia kembali ke kantor, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dorongan untuk membunuh Li Fugui dan menyingkirkan pegangannya menjadi semakin kuat. Wakil Presiden Wang menghibur Direktur Zhang, orang kepercayaannya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Xiaoyu.
Untuk menghadapi Li Fugui, dia tidak bisa mengandalkannya sendirian. Dia harus menarik wanita ini, Zhou Xiaoyu. Meskipun Wakil Presiden Wang mencoba memanfaatkan Zhou Xiaoyu dengan cara yang berbeda, dia benar-benar menyakiti Zhou Xiaoyu, dan dia tidak punya nyali dikatakan bahwa Zhou Xiaoyu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan banyak tokoh besar di departemen yang kompeten, jadi dia tidak berani menyentuh atasannya. Tapi dari aspek lain, itu juga menunjukkan energi Zhou Xiaoyu. Berpikir untuk bergabung dengan Zhou Xiaoyu, Li Fugui tidak akan hidup lama sebagai pembohong. Wakil Presiden Wang merasa jauh lebih baik, tersenyum dingin, dan mulai bersekongkol dengan Zhou Xiaoyu. Waktu berlalu, jam 10 pagi. Din Su membawa 2 wakil presiden rumah sakit, termasuk Wakil Presiden Wang, serta dokter kunci rumah sakit, dan dokter lainnya yang tidak sibuk. Para dokter, total puluhan orang, berdiri di pintu masuk rumah sakit, menyambut sosok paling berkuasa di Kabupaten, Tuan Qian. Selama Anda adalah orang di Kabupaten Qinglong, berapapun usia Anda, tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang Tuan Qian di mata orang biasa. Tuan Qian adalah seorang pahlawan dan jagoan. Di mata para pejabat di Kabupaten Qinglong, Tuan Qian adalah Dewa Dinghai. Keberadaan yang mereka butuhkan untuk melakukan yang terbaik untuk menjilat. Jadi ketika Qian Lao muncul di pintu masuk rumah sakit ketika dia berjalan dengan keras kepala, bersandar pada kruk dan tidak membiarkan siapapun membantunya, dia diikuti oleh sekelompok besar tokoh kekuatan nyata di Kabupaten Qinglong. Biasanya sulit bagi orang-orang ini untuk bertemu satu sama lain, tetapi sekarang mereka muncul dalam kelompok, terjepit di sebelah Tuan Qian sesuai dengan ukuran posisi mereka, menantikan kesempatan untuk berbicara dengan Tuan Qian. Berdiri di tengah kerumunan, Li Fugui dan Su Qing juga melihat ke arah Tuan Qian. Orang-orang lainnya memiliki ekspresi yang menakjubkan di wajah mereka, tetapi Li Fugui tidak merasa senang tentang itu, mereka hanya memiliki 1 hidung dan 2 mata. Din Su melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan Qian." Seorang pemimpin sistem kesehatan di sebelahnya segera memperkenalkan identitas Din Su. Tuan Qian sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, "Saya mengenal Anda memberikan kontribusi besar pada wabah di Kabupaten Qinglong pada tahun-tahun awal." Dekan Su juga berusia awal 60-an. Hal yang sama, dengan penuh semangat berkata, "Pekerjaan kecil adalah pujian dari semua rekan." Qian Lao berkata sambil tersenyum, "Bersikaplah rendah hati. Su Qing adalah putrimu. Kuharap kamu tidak merasakan tekanan, aku masih mengatakan itu. Aku tahu tubuhku, dan aku tidak menyalahkanmu. Jika terjadi kesalahan, ayah, apa yang kamu bicarakan, kamu tidak akan mendapat masalah." Seorang pria paruh baya dengan wajah bermartabat mengeluh. Hanya bisa dilihat dari penampilan orang ini, bukan karena dia berada dalam posisi tinggi, dan dia pasti tidak akan bisa mengembangkan temperamen seperti ini. Tuan Qian berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah kubilang. Jangan datang, jika kamu bersikeras untuk datang, siapa yang bisa melarikan diri?" Sulit bagi kami anak-anak, pria paruh baya itu mengerutkan kening, dan dia tidak berani berbicara serius. Lagi pula, terlepas dari identitasnya, maka itu juga ayahku sendiri. Tuan Qian mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu mengatakan hal-hal yang mengecewakan seperti itu lagi, kamu akan keluar dari sini." Pria paruh baya biasanya adalah orang-orang yang disanjung oleh banyak orang. Tidak peduli siapa mereka, mereka tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Tetapi saat ini, dia benar-benar pemarah. Melihat ketidaksetujuan di wajah putranya, Tuan Qian menegurnya, "Semua orang memuja negara asing. Apakah benar bulan di negara asing lebih bulat daripada bulan kita di Tiongkok? Semua pasien pergi ke luar negeri, bagaimana tingkat medis kita dapat ditingkatkan? Jangan berpikir bahwa kamu hebat sekarang, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak tahu cara berefleksi, air dapat membawa perahu, dan itu juga dapat membalikkannya." Kata-kata Qian Lao bergema. Orang kaya dan berkuasa dalam lingkaran berkeringat di dahi mereka. Qian Lao luar biasa,
Anda dapat memarahi putra Anda apapun yang Anda inginkan. Tapi mereka berharap bisa melarikan diri. Lagi pula, mereka seharusnya tidak mendengarkan pekerjaan semacam ini. Akan buruk jika putra Qian Lao memiliki kesan buruk terhadap mereka. Segera, beberapa pejabat tinggi merapikan semuanya, dan masalah itu berlalu. Din Su dengan cepat melambai ke Su Qing dan Li Fugui, dan memperkenalkan identitas mereka. Tuan Qian tidak mengudara dan menyapanya dengan ramah. Qian Gohu berkata dengan sedih, "Presiden Su, saya tidak punya pendapat tentang rumah sakit kita. Tapi ini terlalu muda, bukan ini. Bukankah ini omong kosong, hati?" Dia berkata, "Apa yang Anda katakan adalah bahwa rumah sakit kami juga memiliki spesialis berpengalaman yang menahan beban dan beban. Saya dapat mengatur orang lain." Qian Gohu berkata lagi, "Ayah, saya biasanya tidak berani menanyai Anda, tapi kali ini berbeda jika Anda tidak ingin pergi ke luar negeri. Lupakan saja. Tetapi kali ini saya ingin mengundang tim ahli dari ibu kota, dan Anda tidak dapat menolak." Qian Lao mengerutkan kening, tidak setuju atau menolak, tapi pergi ke rumah sakit. Orang-orang lainnya ketakutan dan tidak berani berbicara. Li Fugui sangat kesal, dan tiba-tiba berkata, "Saya memandang rendah rumah sakit di daerah kami. Anda bisa pergi, kami adalah dokter dan Anda adalah pasien. Tidak peduli apa status Anda, hidup Anda ada di tangan kami." Ini sedikit menyinggung untuk berbicara seperti itu lagi. Apakah cocok? Din Su terkejut, dan dengan cepat berkata, "Fugui, jangan bicara omong kosong." Wakil Presiden Wang terkejut dan senang. Dia telah berdiskusi dengan Zhou Xiaoyu cara untuk berurusan dengan Li Fugui. Tapi sekarang sepertinya cara itu tidak diperlukan. Li Fugui hanya mencari kematian. "Kamu siapa? Apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini?" Qian Gohu berkata dengan dingin. Dia tidak mudah berbicara dengan orang luar. Hati Din Su tenggelam. Semuanya tidak berakhir dengan baik. "Saya pikir pemuda ini benar." Tuan Qian melirik Li Fugui dengan heran, dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan sedikit penghargaan, "Inilah yang harus dikatakan oleh seorang dokter." Para pemimpin yang akan membuat masalah, semua tutup mulut ketika mendengar ini. Wakil Presiden Wang merasa sangat menyesal, dan berharap dia bisa melompat keluar dan memberi Li Fugui pelajaran untuk Qian Gohu. Tentu saja, dia belum gila, jadi dia harus memaksakan diri untuk menahan diri. Setengah jam kemudian, Qian diatur oleh rumah sakit untuk menjalani berbagai pemeriksaan fisik. Berakhir di bangsal lanjutan, Li Fugui dan Su Qing diawasi oleh banyak orang, bersiap untuk melakukan pemeriksaan terakhir untuk Tuan Qian. Qian Gohu sangat tidak puas dengan Li Fugui. Dia berada di posisi tinggi, dan orang-orang di bawahnya biasanya tidak menuduhnya, bahkan jika dia melakukan dialog yang setara dengannya, itu tidak mungkin. Apalagi hal ini juga menyangkut nyawa orang tua di rumah. Alasan mengapa Qian Gohu sangat mementingkan kesehatan patua Qian adalah karena selain berbakti, alasan terbesar adalah patua Qian adalah dewa laut dari keluarga Qian. Dengan Tuan Qian ada, bahkan jika Qian Gohu membuat beberapa kesalahan penentuan posisi, dia tidak akan menghadapi konsekuensi serius. Tetapi jika Tuan Qian menendang kakinya dan melaju ke barat, hasilnya tentu akan berbeda. Kali ini, itu adalah momen kritis bagi Qian Gohu. Apakah tubuh lelaki tua itu dapat lulus ujian telah menjadi faktor penting untuk promosinya. Oleh karena itu, Qian Gohu tidak segan-segan menentang ayahnya, dan mengundang tim ahli dari ibu kota untuk berkonsultasi. Bangsal itu penuh dengan orang. Tuan Qian terbaring di ranjang rumah sakit, masih dalam semangat yang baik. Su Qing berdiri di samping dan tidak bergerak. Li Fugui meraih tangan Tuan Qian dan mulai memeriksa denyut nadinya. Qian Gohu mengerutkan kening dan berkata, "Tunggu, mengapa kamu mulai merasakan denyut nadi?" Orang-orang lainnya juga tertegun. Pada awalnya, semua orang mengira Li Fugui adalah asisten Su Qing. Tetapi melihat sekarang, bagaimana perasaan Anda? Su Qing lebih seperti asisten Li Fugui. Li Fugui menyeringai dan berkata, meremehkan pengobatan Tiongkok. Qian Gohu berpikir demikian di dalam hatinya.
tetapi berkata dengan ringan di wajahnya, ada spesialisasi dalam pembedahan, dan lelaki tua itu akan melakukan pembedahan. Apa yang kamu bicarakan di sini? Oke, jangan bicara lagi, saya sudah terbaring di rumah sakit. Apa maksud Anda mengucapkan kata-kata ini, untuk menonton, lalu keluar? Merkian sangat tidak senang. Said terlihat bahwa dia sudah agak tidak puas dengan putranya ini. Qian Gohu sedih dan marah, tetapi dia harus mendengarkan kata-kata lelaki tua itu. Di usianya, dia tidak memiliki mentalitas pemberontak. Setelah memeriksa denyut nadinya, Li Fugui memberikan pemeriksaan fisik menyeluruh kepada Tuan Qian. Tetapi metodenya sangat sederhana, dan di mata orang lain, dia tampak seperti pembohong. Setelah pemeriksaan permainan anak-anak selesai, Li Fugui berpikir sejenak, dan berkata, saya akan menulis resep dan minum obat sesuai resep. Setelah setengah bulan, operasi dapat dilakukan, tanya Qian dengan penuh minat. Anak muda, apakah Anda punya saran medis? Seberapa yakin Anda? Li Fugui tersenyum, dan berkata, saya tidak berani berjanji. Tetapi selama saya minum obat tepat waktu, jika saya melakukan operasi, sepertinya tidak akan gagal. Sungguh nada yang besar, semua orang merasa senang dan menatap Li Fugui. Ada kalimat ini di sini hari ini, ketika operasi gagal, Li Fugui tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Orang muda masih terlalu muda. Wakil Presiden Wang sangat terkejut. Saya merasa Li Fugui telah mengambil langkah lain menuju kematian. Qian Lao terlalu tua, dan fungsi tubuhnya menurun dan rapuh. Tidak peduli seberapa ahli-ahli bedahnya, dia tidak berani mengatakan seberapa sukses operasinya. Din Su tersenyum tak berdaya. Dia juga menemukan bahwa kepribadian Li Fugui tampaknya jujur dan mantap, tetapi dia juga memiliki sisi yang sulit diatur, dan dia tidak akan mengikuti langkah dan berjalan di jalur yang diatur oleh orang lain. Qian Gohu menatap Li Fugui dalam-dalam. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun. Tipuan, Qian Gohu membuat definisi di benaknya. Dia telah menaruh semua harapannya pada tim ahli dari ibu kota yang sudah berada di pesawat. Kerumunan bubar, Li Fugui dan Su Qing juga pergi. Setelah datang ke kantor Dekan Su, Li Fugui menulis resep, secara langsung, menyerahkannya kepada Su Qing, dan berkata, ini adalah resep, minumlah sekali sehari, dan Anda tidak dapat menghentikannya selama setengah bulan. Hancurkan sekali, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Su Qing mengambil resep itu dan sedikit mengangguk. Dalam hal ini, dia secara alami memiliki kepercayaan penuh pada Li Fugui. Dekan Su tidak bisa membantu tetapi berkata, Fugui, meskipun keterampilan medis Anda sangat baik, tetapi lain kali, Anda tidak boleh yakin, jika sesuatu terjadi pada orang setingkat ini, Anda akan hancur. Li Fugui menggaruk kepalanya, berkata, Din, bukannya aku harus melakukan ini? Putra tua Qian terlalu menyebalkan. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa membenarkan nama rumah sakit kita? Semakin lemah kita, semakin mudah harus dipandang rendah. Din Su secara alami memahami kebenaran ini, tetapi dia sudah tua. Tapi Li Fugui berbeda. Li Fugui masih muda, jadi dia berani melakukan ini. Li Fugui berkata lagi, Dekan Su, saya akan pulang hari ini, dan saya akan datang ke county setiap beberapa hari. Saya harus merepotkan Anda untuk mengawasi urusan Tuan Qian. Din Su mengangguk dan berkata, ini yang harus saya lakukan, kaya dan mulia. Mengapa Anda tidak memindahkan keluarga Anda ke kabupaten? Jangan khawatir tentang tempat tinggal. Fase ketiga komunitas keluarga sedang dibangun. Saya akan meninggalkan Anda satu set villa. Li Fugui awalnya terkejut, lalu berkeringat deras. Dia hanya merasakan tekanannya besar. Tuan Qian jelas memperlakukannya seperti menantu laki-laki. Setelah beberapa kalimat asal-asalan, Li Fugui menolak usulan Dekan Su untuk bertanya Su Qing untuk mengirimnya pergi. Dia meninggalkan rumah sakit seolah-olah melarikan diri. Setelah meninggalkan rumah sakit, Li Fugui berpikir sejenak, dan sekarang dia bisa mengendarai mobil. Sepertinya tidak nyaman harus naik bus setiap saat. Yang terpenting, dia tidak perlu membeli mobil, uangnya hilang,
jadi mengapa tidak membeli mobil sendiri? Li Fugui melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak memiliki pengalaman, tetapi tidak masalah. Li Fugui menelepon Gao Yunru, dan setengah 1 jam kemudian, Gao Yunru mengemudi keluar rumah sakit. Apakah kamu akan kembali hari ini? Gao Yunru bertanya sambil tersenyum. Li Fugui mengangguk, dan berkata dengan perasaan bersalah, rumah kaca terus dibangun, dan mungkin ada beberapa panen jamur awan. Saya harus keluar dan menanganinya. Gao Yunru mengatupkan bibirnya dan berkata, karir Bos Li telah berkembang dengan mengesankan. Saya akan meminta Bos Li untuk menjagamu di masa depan. Li Fugui berkata dengan canggung, Saudari Gao, apakah Anda tidak bercanda? Bagaimana karir saya bisa dibandingkan dengan karir Anda? Selain itu, saya membutuhkan bimbingan Anda untuk penjualan dan pengembangan di masa depan. Kalau begitu, Anda harus mengundang saya ke desa Anda untuk melihat bisnis Anda. Gao Yunru berkata sambil tersenyum. Li Fugui terkejut, merenung sejenak, lalu berkata, Saudari Gao, tidak ada yang salah dengan ini. Tetapi kondisi di desa kami sangat sederhana, saya khawatir Anda akan melakukannya tidak terbiasa tinggal di sini. Kalau begitu sudah beres, Saudari Gao bukan orang yang dimanjakan. Kamu bisa tinggal di sini, tapi aku tidak bisa tinggal di sana. Gao Yunru tidak peduli tentang ini. Kali ini, selain ingin tahu lebih banyak tentang Li Fugui, dia benar-benar membuat permintaan ini dengan ide menyelidiki karirnya. Karir Li Fugui saat ini mungkin bukan apa-apa di mata orang lain di kabupaten ini. Lagi pula, skalanya terlalu kecil, bahkan bukan perusahaan, paling banter, itu hanya bisnis kecil. Tetapi Gao Yunru tahu bahwa ini tidak dapat dihitung dengan cara ini. Prospek pengembangan hanya dapat dilihat dari tingkat keuntungan, bisnis penanaman bahan obat Li Fugui dan bisnis penanaman sayuran permainan khusus pasti menjanjikan. Jika ada visi dan pengalamannya untuk membimbing, tidak ada yang bisa mengatakan kemana Li Fugui bisa pergi di masa depan. Gao Yunru sedang berpikir sambil mengemudi. Li Fugui duduk di kursi kopilot, hidungnya berkedut dari waktu ke waktu. Dari jarak sedekat itu, dia bisa mencium aroma parfum elegan di tubuh Gao Yunru. Aroma parfum ini seperti afrodisiak, membuat darah Li Fugui gelisah dan aktif. Lambat laun, Li Fugui tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan meletakkannya di paha Gao Yunru. Tubuh Gao Yunru agak kaku, dan dia berkata dengan marah, Li Fugui, saya sedang mengemudi, apakah kamu ingin mati bersama? Saudari Gao, saya tidak mau, saya tidak bisa menahannya. Li Fugui memanggil malu. Dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya, tidak berani lancang lagi. Namun, ketika dia datang ke kabupaten kali ini, keinginannya baru terpenuhi kemarin, dan dia akan kembali ke desa hari ini, jadi Li Fugui benar-benar tercekik. Untungnya, dalam beberapa menit, Gao Yunru memarkir mobilnya di luar toko 4S. Li Fugui keluar dari mobil seolah-olah dia telah menerima amnesti, dan dengan ramah membantu Gao Yunru membuka pintu mobil. Gao Yunru berkata sambil berjalan, toko 4S ini adalah yang terbaik di kabupaten ini, dan pemiliknya adalah temanku. Teman-teman, jika Anda suka mobil, beritahu Saudari Gao, dan Saudari Gao akan mengantar Anda pergi. Li Fugui tidak menolak, dan hubungan antara dia dan Gao Yunru tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Setelah memasuki toko 4S, Li Fugui melihat mobil-mobil baru diparkir di dalamnya. Setiap mobil memiliki ciri khasnya masing-masing. Mata Li Fugui bersinar, dan dia menjadi bersemangat lagi karena dia akan memiliki mobil pertamanya. Seorang pemandu belanja dengan riasan tebal berjalan dengan cepat dan berkata dengan senyum manis, "Halo, apakah kalian berdua akan membeli mobil?" "Saya membeli," Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Mobil apa yang paling mahal di sini?" Pemandu belanja menunjukkan keterkejutan, dan dengan cepat memperkenalkan dengan antusias, "Tuan, mobil Mercedes-Benz terbaru baru saja datang ke toko kami. Sepertinya Anda adalah bos besar, banyak bos besar suka mengendarai mobil Mercedes-Benz.
Apakah Anda ingin lihat? Lihat. Memimpin jalan, Li Fugui melambaikan tangannya dengan arogan. Gao Yunru tersenyum, dan bukannya bersama Li Fugui, duduk di ruang tunggu di sampingnya, menunggu Li Fugui untuk memilih Li Fugui. Mengikuti panduan belanja ke bagian terdalam, versi lanjutan dari sedan Mercedes-Benz hitam ramping itu diparkir di sana dengan tenang, seperti raja di malam hari. Li Fugui jatuh cinta padanya hanya dengan melihatnya. Dia merasa gaya mobil ini sangat dekat dengannya. Tuan, jika Anda suka, Anda dapat menguji coba di tempat khusus kami. Melihat ini, pemandu belanja menambahkan sepatah kata pun dengan sangat cepat. Li Fugui mengangguk berulang kali dan berkata, kalau begitu uji dulu mobilnya. Pemandu belanja membuka pintu mobil untuk Li Fugui, sementara dia sendiri duduk di pintu. Di kursi kopilot, pandu Li Fugui untuk membuka pintu di dalamnya. Li Fugui menginjak pedal gas dan memutar setir. Dia hanya merasa mudah dikendalikan, yang membuatnya memutuskan harus membeli mobil ini. Setelah berkeliling di dalam, Li Fugui menghentikan mobil dan tidak bisa meletakkannya dan bertanya, berapa harganya, pemandu? Belanja berkata sambil tersenyum, Tuan, tidak terlalu mahal, harganya hanya 450.000, dan ini mobil itu milikmu, sudah berakhir. Mahal sekali, Li Fugui terkejut, dia pikir paling banyak 2-300.000. Tanpa diduga, biayanya 450.000 yuan. Tahukah Anda, di desa Xiaoxi, simpanan seluruh desa diperkirakan sangat banyak. Meskipun Li Fugui menjadi kaya, dia tidak mengubah kebiasaan hematnya. Jika dia tidak terlalu menyukai mobil ini, dia akan menyerah. Pemandu belanja melihat kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, jika Anda benar-benar ingin membelinya, harganya masih bisa dinegosiasikan. Baiklah, Anda bisa menguranginya sedikit, dan saya akan membeli mobil ini. Kata Li Fugui langsung. Mata indah pemandu belanja berbinar, dan dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya, menyandarkan dadanya di lengan Li Fugui, dan berkata dengan suara rendah, Tuan, Anda terlihat seperti orang kaya, Anda benar-benar ingin membelinya, saya punya saran. Saran apa? Li Fugui bertanya dengan heran. Pemandu belanja mengulurkan tangannya, memeluk lengan Li Fugui, menggosoknya, dan berkata dengan nada menggoda yang jelas, saya dapat membantu Anda menguranginya menjadi 400.000 yuan, tetapi Anda harus memberi saya keuntungan 10.000 yuan. Apakah ada hal seperti itu? Setiap orang bodoh tahu bagaimana memilih. Pemandu belanja mencondongkan tubuh ke telinga Li Fugui lagi, menghembuskan udara panas, dan berkata, jika kamu setuju, tidak ada yang akan keberatan dengan apa yang ingin kamu lakukan sekarang, perlawanan. Desis, Li Fugui bernafas dengan cepat, merasakan sentuhan lembut di lengannya, lalu digoda oleh kata-kata lembut dari pemandu belanja, dia tidak bisa menahannya lagi. Namun berpikir bahwa pemandu belanja ini sering menggoda orang kaya seperti ini, Li Fugui merasa sakit lagi. Jadi dia membuka tangannya dan berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan. Pemandu belanja kecewa dan berkata, kamu benar-benar tidak menginginkanku. Sambil berbicara, tubuhnya hendak mencuat lagi, sudut mulut. Li Fugui berkedut, dia membuka pintu mobil dan berkata, pergi dan bantu aku dengan formalitas, aku akan pergi ke kamar mandi. Dibuat konon wanita di kota terbuka. Li Fugui sebelumnya tidak tahu, tapi sekarang, dia sudah mengalaminya sendiri. Kebetulan ada kamar mandi di tempat parkir. Setelah Li Fugui masuk, dia mencuci tangannya dan kemudian memasuki kamar mandi. Li Fugui masuk dan melihat, dan menemukan ada kompartemen di dalamnya. Dia menarik pintu kompartemen pertama, dan pintu langsung terbuka. Tapi Li Fugui tercengang. Ketika pintu terbuka, seorang wanita muda cantik di dalam mengenakan celananya. Ketika dia melihat Li Fugui, dia tercengang. Saat berikutnya, wanita muda itu membuka bibirnya, berteriak ngeri. Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan dia bergegas masuk, menutupi wajahnya tanpa memikirkan hal lain. Dia menghentikan mulut wanita muda itu dan mengancam, jangan panggil. Jika kamu berani menelepon,
aku akan membunuhmu. Wanita muda itu gemetar, dia terus menganggukkan kepalanya, air mata akan keluar. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, melepaskan tangannya, dan berkata, "Jika saya mengatakan bahwa saya salah, apakah Anda akan mempercayai saya?" Wanita muda itu menggelengkan kepalanya lebih dulu, tetapi melihat wajah Li Fugui, dia mengangguk dengan cepat. Li Fugui menghela nafas tak berdaya, bersambung.